Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Allahumma inni as'aluka an yamunna alaina bil ilmin nafi' wal amali salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftah lana futuhal arifin wa an yarzuqna al ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa kumpul-kumpul lagi di sini. Mudah-mudahan kumpul kita ini menjadi kumpul yang berpahala. Kita datang ke sini mungkin dalam keadaan sempat bermaksiat atau pernah bermaksiat dalam 1 minggu kemarin. Datang ke sini kita betul-betul ingin memperbaiki diri, minta ampun kepada Allah, mengamalkan ilmu yang ditahu. Mudah-mudahan setelah kita pulang dari sini kita bersih kembali sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan kesalahan-kesalahan kita di pekan lalu. Kita kemarin sudah sampai di bab syarat-syarat Al-Fatihah toh. Syarat-syarat Al-Fatihah. Tasydid Al-Fatihah sudah? Tasydid Al-Fatihah sudah toh? Ada berapa tasydid Al-Fatihah? 14. Tapi tidak ada hadiahnya hari ini, tidak ada. Oke, syarat-syarat Al-Fatihah ada 10. Tertib, kemudian tanpa jeda, kemudian menjaga huruf-hurufnya, menjaga tasydidnya, tidak berhenti dengan waktu yang lama ataupun waktu sebentar jika disengaja dengan maksud untuk memutus bacaan. Paham ya bagaimana itu? Paham? Seperti kalau kita diam. Alhamdulillahi, diam. Harusnya kan bagaimana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ada imam, dia ketika alhamdulillahi memang sengaja pengen memutus saja di situ. Bukan karena dia bahosa, kemudian pengen ambil nafas darurat, tidak. Memang sengaja putuskan di situ, itu nggak boleh. Itu nggak boleh sama sekali. Wa qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalah. Oke, membaca basmalah di dalam ayatnya. Wa adamul lahnil mukhilli bil ma'na. Tidak boleh ada kesalahan yang bisa merubah makna. Contohnya kesalahan yang merubah makna itu apa? Merubah huruf. Contohnya apa? Mustaqim. Tak menjadi to. Ada imam di Pombeo begitu toh? Pak siap? Ada imam di Pombeo begitu toh? Ada. Ihdinas siratal mustaqim. Dikasih tahu tidak ada dengar kata Bang Siap, subhanallah ya. Nah, kalau tidak bisa, kalau memang merasa bahwasanya dia betul-betul tidak bisa, mundurlah. Jangan lagi coba-coba jadi imam, kasihkan kesempatan yang lain yang lebih fasih. Begitu. Tapi yang menjadi dilema di masyarakat kita hari ini adalah tetap bersikeras. Walaupun mungkin mohon maaf, ada yang giginya sudah tidak ada, akhirnya ketika baca basmalah itu tidak jelas makhrajnya, tidak jelas hurufnya, kan kasihan. Yang kasihan siapa? Dirinya sendiri. Kenapa kasihan dirinya sendiri? Karena dia membaca Al-Fatihah tidak sempurna sehingga menyebabkan bacaannya itu tertolak dan sholatnya batal. Kalau dia menjadi imam, dia menanggung juga dosa jamaah di belakangnya yang batal sholatnya karena dia. Jadi yang kasihan sebenarnya siapa? Dirinya sendiri, bukan orang lain, begitu. Kita sebagai makmum nemu imam yang seperti itu, tinggal berhenti cari imam lain, selesai. Ya toh? Selesai. Tapi kalau dia memaksakan diri, malah dia yang lebih kasihan daripada kita. Wa antakuna halal qiyami fil fardi, dan juga membaca Al-Fatihahnya dalam kondisi berdiri. Wa an yusmi'a nafsahul qiraah, minimal memperdengarkan dirinya sendiri untuk Al-Fatihah itu.
memperdengarkan untuk dirinya sendiri, walaupun itu misalnya sholat zuhur dan juga asar. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit-sedikit saja diperdengar. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki. Begitu. Kalau makmumnya yang begitu, Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting tidak sampai mengganggu orang sekitarnya. Kalau sudah mengganggu diingatkan, Pak, terlalu besar suaranya, mengganggu. Iya betul. Betul. Apa? Ya selesai. Ketika lagi sholat antum batal sholatnya, akhi. Sama kayak orang itu lagi bersin dalam sholat. Ada ceritanya orang lagi bersin dalam sholat, Bu. Haji. Kalau lagi bersin apa dibilang? Alhamdulillah. Ini orang lagi sholat ini spontan dia ketika bersin. Haji. Alhamdulillah. Yang sampingnya langsung bilang yarhamukallah. Dua-duanya batal. Yang bilang alhamdulillah sama yarhamukallah ini batal. Padahal ini yang dibaca doa loh, doa yang sunnah loh. Karena dibacanya di waktu sholat dan tidak dibolehkan, jadi batal sholatnya. Gitu. Wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Tidak boleh diselip-selipkan dengan zikir di luar sholat. Contohnya kayak tadi itu bersin. Alhamdulillah, yarhamukallah. Ini kan tidak disebut dalam sholat. Bukan termasuk zikir-zikir sholat. Makanya ketika diselipkan dalam bacaan-bacaan sholat, sholatnya menjadi batal. Tasdid Al-Fatihah ada 14. Kayaknya sudah deh ini. Sudah ini kayaknya. Tasdid tasyahud. Oke. Baik, kemudian disunahkan mengangkat tangan di beberapa tempat. Ada yang tahu angkat tangan? Mengangkat tangan. Jangan lihat buku, yang murni dari hafalannya. Mengangkat tangan, Allah gini, angkat tangan. Allahu Akbar. Ada berapa kali dalam sholat? Yang bisa jawab angkat tangan. Jangan lihat buku. Iya, Oma. Kapan saja itu, Oma? Kapan saja? Oke, waktu takbiratul ihram namanya itu. Ruku. Bangun dari ruku. Terus bangun tahiyat awal. Nanti ada hadiah buat Oma. Tapi saya tidak bawa hadiahnya sekarang. Insya Allah minggu depan saya kasih. Ada 4 posisi ketika kita itu disunahkan mengangkat tangan dalam sholat. Yang pertama yaitu ketika baru mulai atau takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua saat kapan? Saat mau ruku. Allahu Akbar. Oke, jadi kalau ada dari Bapak Ibu yang rukunya itu masih begini, tidak angkat tangan, sudah waktunya diperbaiki. Kan sudah belajar safinah, sudah belajar fikih, ya toh, sudah tahu. Jadi kalau ada dulu rukunya itu masih Allahu Akbar, sudah harus diperbaiki. Angkat tangan dulu, Allahu Akbar. Kemudian ketika bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Masih banyak saya dapat itu orang Sami Allahu liman hamidah begitu. Oke, sholatnya memang tidak batal, tapi pahalanya tidak sempurna. Harus angkat tangan. Angkat tangannya bagaimana? Gini. Telapak tangan mengarah ke kiblat. Biasa orang itu dia kayak berdoa. Sami Allahu liman hamidah. Tidak ada anjurannya begini. Tidak ada anjurannya. Mau berdoa apa? Tidak ada. Jadi begini. Kalau begini tidak. Ini juga mungkin ada yang seperti ini ya. Ini salah juga, keliru. Yang begini ini cuma orang menari Batak biasa begini ini. Iya toh Pak Syarto? Batak itu tariannya begini. Saya tahu itu. Kenapa antum ketawa terus? Nah betul Ji, ini tarian Batak begini. Oke, jadi yang posisi angkat tangannya itu ketika bangkit dari ruku adalah telapak tangan menghadap ke kiblat. Sami Allahu liman hamidah. Tidak begini, tidak begini. Oke. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah ketika bangkit dari tahiyat awal.
Nih anggap nih saya tahiyat awal nih. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu. Saya pakai versi yang itu ya. Kalau mau pakai versi yang lain nggak apa-apa. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pakai sayyidina boleh, nggak pakai juga boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Langsung berdiri. Hanya berhenti di situ ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Jadi genap 4 semuanya. Kalau orang yang Ustaz, setiap dia angkat tangan. Tidak ada. Setiap bangkit dari rakaat, Iya. tidak ada. Tidak ada begitu. Tidak jelas dalilnya apa itu. Tidak jelas. Oh iya, kadang-kadang juga masih banyak yang seperti itu Bapak Ibu. Setiap bangkit dari rakaat 1 ke rakaat kedua mau berdiri begini. Rakaat kedua ke rakaat ketiga itu kan memang harus seperti ini. Kan setelah tahiyat awal, oke, nggak apa-apa. Rakaat ketiga ke rakaat keempat begini lagi, angkat tangan lagi. Rakaat keempat ke rakaat kelima tidak ada. Saya kira antum tidak fokus. Oke, rakaat keempat ke rakaat itu tidak ada. Jadi dia 3 kali angkat tangan terus setiap kali bangkit dari rakaat, itu juga nggak boleh. Tidak ada landasannya itu. Tidak ada landasannya. Ada satu yang punya landasan. Cuma tidak usah kita jelaskan. Karena jarang ditemukan prakteknya di Indonesia. Jarang ditemukan. Oke. Jadi pada setelah rakaat kedua baru angkat tangan. Rakaat keempat kan sudah ada. Ya. Supaya kita ini Ustaz. Kan, Ingat. Iya. Karena Oke. kebiasaan itu mengganti rakaat kedua masih ada angkat tangan. Berarti hitungannya hanya rakaat kedua. Setelah tahiyat awal. Maksudnya ini kalau dia masbuk. Ya. Kalau dia posisi masbuk. Ya, maksudnya kebiasaan di rumah kalau kita sholat itu kan masih mengangkat tangan setelah tahiyat awal. Iya kan benar. Kan memang seperti itu. Tidak, tahiyat rakaat pertama ke rakaat kedua. Oh, masih berbiasa angkat tangan. Oh, itu tidak boleh. Tidak boleh. Berarti hanya khusus di rakaat kedua. Kalau yang masbuk bagaimana? Yang masbuk, misal Bapak Ibu, saya masbuk cuma 1 rakaat saya dapat sama imam. Oke. Kemudian berarti kita ini sedang sholat maghrib misalnya. Sedang sholat maghrib. Saya cuma 1 rakaat dapat. Otomatis 1 rakaat itu saya kalau sholat maghrib ada di tahiyat akhir. Oke. Tahiyat akhir bagi imam itu bagi saya adalah rakaat pertama. Berarti ketika nambah 1 rakaat yang kedua, paham? Saya harus angkat tangan. Paham? Gitu. Jadi kalau masbuk disesuaikan. Kalau dia itu masbuknya pada rakaat kedua, artinya dalam tambahannya itu ada rakaat kedua, maka dia harus angkat tangan. Jelas? Pernah juga itu ada yang bertanya ke saya, bukan cuma 1 orang, beberapa orang. Bagaimana itu cara sholatnya Pak Ustadz kalau kita itu masbuknya di sholat maghrib, akhirnya kita tahiyat setiap rakaat. Kayak kasus tadi, dia rakaat pertama itu di tahiyat akhirnya imam, 1 kali batahiyat. Kemudian ketika dia mau batambah sendiri, dia masuk rakaat ke berapa Bu? Batahiyat tidak? Tahiyat, kata siapa tidak? Tidak ada diganti-ganti begitu. Kan tadi saya sudah sama imam batahiyat, tidak ada. Sholat itu harus berurutan Ibu Bapak. Hitung rakaatnya harus berurutan. Tidak boleh kita tukar-tukar sendiri dalam hati. Paham? Paham maksud saya? Paham? Saya ulangi. Contoh saya,
masbuk sholat maghrib, hanya dapat rakaat terakhir dengan imam. Apakah saya di akhir sholat dengan imam itu bertahiyat atau tidak? Bertahiyat atau tidak? Ya, pasti bertahiyat. Ya toh? Itu dihitung rakaat keberapa bagi saya? 1. Ketika imam salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, saya harus bangkit menambah. Berapa yang harus saya tambah? 2. Oke, saya tambah sendiri. Selesai baca, ruku, i'tidal, sujud, kemudian mau duduk di antara 2 sujud. Apakah saya tahiyat lagi atau tidak? Tahiyat. 3 kali. Tidak ada masalah. 3 kali tahiyatnya. Yang pertama itu karena mengikuti imam. Yang kedua itu tahiyat kita sendiri. Yang ketiga juga tahiyat kita sendiri. Tahiyat pertama dan tahiyat kedua. Karena umum biasanya kalau pas kita masuk Maghrib, kita nggak ikut tahiyat, tapi kita misalnya dapatnya tahiyat terakhir, kita nggak ikut tahiyat, begitu salam kita berdiri. Itu nggak apa-apa kan? Karena waktu sebelumnya karena tidak tahu. Maksudnya bagaimana? Saya kurang paham. Maksudnya kan kita bilang tahiyat akhir. Nah, Berarti dia dapat 1 rakaat. Oke. tidak ikut tahiyat. Lah. Kok nggak ikut tahiyat? Iya, karena mengikutnya Karena dia berpikir saya baru rakaat pertama. pertama. Tidak boleh, harus bertahiyat mengikuti imam. Tidak boleh. Siapa yang seperti itu? Tidak boleh. Gak apa-apa, habis ini kan sudah tahu. Diulangi lagi ya. Diulangi lagi, ngangguk-ngangguk juga. Ya Allah, Ibu. Subhanallah. Kemudian sudut-sudut syarat-syarat sujud sudah. Syarat-syarat sujud belum. Oke, baik. Kita kalau begitu masuk di syarat-syarat sujud. Syarat-syarat sujud ada 7. Oke. Perhatikan dulu di sini Bapak Ibu. Syarat-syarat sujud yang jumlahnya 7 ini menentukan sempurna atau tidaknya cara sujud kita. Dan kalau tidak terlaksana, maksudnya syarat-syaratnya tidak terpenuhi, sujud kita itu tidak sah. Sujud kita dianggap tidak sah, harus diulangi. Yang diulangi sujudnya, bukan rakaatnya. Apa saja Pak Ustadz syarat-syaratnya supaya sujud kita itu terjaga sahnya? Pertama, sujud di atas 7 anggota tubuh. Siapa yang tahu 7 anggota tubuhnya yang dimaksud apa? Angkat tangan di Basrina. Jidat. Terus tangan 2, berarti sudah 3. Lutut 2, 5. Kaki. Kaki ini banyak. Dari sini kaki ke bawah ini kaki. Yang mana maksudnya? Ujung jari kaki. Ujung jari kaki kanan kiri 7. 7. Jangan langsung bagas Ibu. Sabar. Langsung 7. Itu bagus sekali Masya Allah. 7 anggota ini, 7 anggota badan ini harus menempel di tanah saat sujud. Mulai dari jidat. Jadi kalau misalnya yang perempuan-perempuan, ibu-ibu, kalau pas lagi pakai mukena terus menjulur rambutnya, keluar rambutnya, harus langsung segera dirapikan begitu.
Harus langsung segera dirapikan. Sama juga yang laki-laki, biasakan ada laki-laki yang mungkin rambutnya agak gondrong, kemudian tipikal rambutnya itu jatuh begitu. Jatuh, tipikal rambutnya jatuh, biasa ketika sujud kan menghalangi kening dengan lantai atau kening dengan sejadah. Itu nggak boleh. Misalnya kayak ibu siapa namanya? Kawatuna ini? Eli. Ibu Eli kan, Ibu Eli Masya Allah pakai penutup di sini toh. Nah misalnya Ibu Eli mau sholat dengan kondisi pakaian seperti itu, boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Dengan kondisi pakaian seperti itu boleh. Hanya nanti ketika sujud, maksudnya sebelum sholat, yang ininya harus dibuka. Soalnya kan menghalangi jidat. Gitu. Ininya harus dibuka ini. Apa sih namanya itu kalau dipakai di jilbab itu? Ciput. Ciput itu yang di sini yang Ciput itu ciput. Masa itu ciput juga, Bu, namanya? Pet. Mendengar, mereka yang pakai, bukan kita. Pet. Petnya jilbab itu harus dilepaskan supaya jidatnya Ibu Eli dengan tempat sujud menempel sempurna. Kalau terhalangi berarti sujudnya tidak sah, harus dia ulangi. Bagaimana cara mengulanginya? Berdiri ulang. Berdiri ulang langsung sujud. Oke. Berdiri ulang langsung sujud. Tidak. Berdiri langsung sujud. Allahu Akbar. Begitu cara mengulanginya. Maka diperhatikan baik-baik sebelum kita turun sujud. Ada ndak yang menghalangi nih? Petnya menghalangi ndak? Adakah kain yang menghalangi telapak tangan saya? Gitu. Apakah saya sholat itu dengan posisi kaki, jari-jari kaki itu begini atau begini? Kan ada yang begini, Bu. Ada betul. Ada yang begitu, dia angkat satu kakinya, dia silang begini ujung jari dengan mengangkat salah satunya. Ada yang begitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Diajarkan kalau anak-anak diajarkan pelan-pelan. Kalau sudah orang tua ajarkan cambuk. Bercanda. Maksudnya kalau orang tua sudah bisa kita kasih tahu langsung toh. Kalau anak-anak perlu pembiasaan. Begitu. Oke. Jadi kalau yang seperti ini nggak bisa, nggak sah sujudnya. Harus begini, Bu. Jadi semua jari-jari kaki kita itu menempel di atas tanah dan sebisa mungkin dilipat supaya bisa menghadap ke kiblat. Terlipat begini dia. Jelas? Oke. Itulah 7 anggota sujud. Iya. Apakah itu dibilang menghalangi? Tidak sampai di tangan itu kita sujud. Iya, terhitung sah itu. Biasa kan kalau kayak karpet begini di bawahnya dikasih busa lagi, terhitung sah. Ustazah pengajar, tanyakan ini setiap pertemuan, coba ditanyakan di bulan ini 7 anggota sujud kepada binaan supaya hafal semua. Oke, berarti sudah 2 orang yang dapat hadiah, Oma Oce 1 sama Bu Astrina 1. Lanjutan daripada tadi, syarat yang kedua adalah, ini masih lanjutan tadi itu, bagian jidatnya tidak terhalangi apapun. Rambut kah, pet jilbab kah, kopiah kah, apalagi surban kah, gitu. Surban itu nggak boleh. Kan biasa ada orang pakai kopiah begini. Ketika sholat dia tidak perbaiki, ininya tidak dibuka begitu. Tapi malah dia tetap pertahankan seperti ini. Entah dia mungkin kalah apakah atau bagaimana, habis dimarahi istrinya kah atau apakah, begitu. Dia sujud dengan kondisi kopiahnya ini menghalangi antara jidatnya dengan lantai. Sah atau tidak? Atau
Misal pakai surban. Ya toh, pakai surban. Kan sekarang ada itu laki-laki pakai surban dililit-lilit. Dililit-lilit ya kan? Nah, lilitannya itu jangan sampai tidak memberikan celah antara jidatnya dengan tempat sujud. Jadi kalau ini semua terlilit nih, terlilit, saya enggak bawa surban. Seandainya saya bawa surban, saya kasih contoh. Gitu. Dililit, lilit sehingga yang bagian sini tertutup dengan surban. Bagaimana dia sujud? Apakah bisa atau tidak? Ah, ini ada perbedaan pendapat antar ulama. Kalau surban ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan surban itu termasuk bagian dari kepala. Artinya walaupun ini terhalang dengan lilitan surban masih dihitung sujudnya sempurna. Tapi untuk menjaga-jaga, kita menghindari perselisihan. Maka bagian sini itu harus dibuat terbuka. Makanya ada dalam metode memasang surban bagi laki-laki itu namanya metode angka 8. Angka 8 bahasa Arab. Kalau angka 8 bahasanya kita Indonesia beda. Nanti dia mau lilit-lilit begini surbannya. Iya toh. Tapi kan kalau bahasa Arab bagaimana dia punya angka 8? Begini. Ya kan? Begini. Jadi teknik dia menggulung surban itu terbuka di sini. Atau ada pecinya orang Afgan. Pecinya orang Jordania. Pecinya orang-orang negara sana, di luar sana. Itu dia kayak peci Ryan, pinjam peci mana? Model kayak seperti ini pecinya, bulat. Tapi di bagiannya sujud sini terbuka. Dipotong, memang sengaja dipotong dari pabrik. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi ke Tanah Suci, nanti saya bawakan. Gitu. Dipotong memang sengaja dari pabriknya. Ada negara yang seperti itu. Yang paling saya ingat itu Jordan. Sebagian orang di Jordan, mereka pecinya khusus begitu. Bulat, melingkar, tapi di bagian sujud terbuka begini. Sehingga dahinya tidak akan terhalang. Gitu. Pernah saya lihat orang Indonesia pakai satu kali di Palu sini, cuma saya lupa di mana. Ah, betul. Di sana, Pak Imam yang motor NMAX itu. Cocok Pak Siap. Tidak, orang Petobo, bukan, orang Tanggul situ dia. Jordan dari mana? Oke, syarat yang ketiga, menjaga kepala. Ah, 2 tadi, Bu. Yang jidat itu yang kedua. Masya Allah, terbaik Ibu Rizviana. Hadiah Ibu Rizviana, 3 orang sudah. Ibu Rizviana yang fokus saja. Yang lain terhalangi dengan ucapan Jordania. Tunggu ya Bu, Bapak, saya coba memastikan arti dari kata.
Baik. Syarat yang ketiga adalah agak menekan jidat. Saat sujud, agak ditekan jidat kita. Sampai memberikan bekas kalau misalnya ya di tempat sujud itu kita taruh kapas, tumpukan beberapa kapas, kemudian kita tekan dengan kepala dalam kondisi sujud, bisa berbekas di situ. Oke. Berbekas. Jadi artinya dalam kondisi sujud sebisa mungkin kita agak tundukkan kepala. Mengapa demikian? Sebagai bentuk penghambaan yang lebih sempurna. Bahwa kita betul-betul bersujud, merendahkan diri di hadapan Allah. Gitu. Tapi tidak usah juga Bapak Ibu langsung kalau setiap kali mau sujud tepuk. Habis sholat subadar, bocor. Astagfirullahalazim. Langsung dibilang siapa yang ajar? Ustaz, astagfirullah. Tidak pernah saya ajar begitu. Oke. Itu syarat yang ketiga. Apa? Agak menekan. Intinya di situ, agak menekan kepala saat sedang sujud. Oke. Kemudian syarat yang keempat adalah turunnya kita saat sujud bukan untuk hal yang lain. Perhatikan dulu, jangan langsung dicatat. Antum catat, Bapak Ibu catat, dibaca tidak paham. Kenapa? Apa maksudnya ini? Turunnya kita saat sujud bukan untuk yang lain. Contoh. Nih, saya posisi imam, pakai mikrofon yang begini, pakai mic yang begini. Gini kah? Gini. Nah, pas ini, masya Allah, pas. Kan ada kabel, ya toh? Kabel ini terkadang menghalangi kondisi kita ketika mau ruku, membuat gerakan kita tidak leluasa. Oke, nah perhatikan di sini, agak detail, agak rinci. Ketika saya mau turun, kan sami Allahu liman hamidah, mau turun ruku dengan tujuan untuk memperbaiki posisi kabel, oke, memperbaiki posisi kabel, sujud saya tidak sah. Sujud saya tidak sah karena saya turun untuk niat yang lain. Bukan untuk sujud, tapi untuk memperbaiki posisi kabel begini. Tunggu dulu. Itu adalah contoh turun untuk niat yang lain selain sujud. Maka dikatakan sujudnya tidak sah. Tapi kalau dibarengi misalnya, dia memang niat mau turun buat sujud, oke. Tapi ketika itu dia juga melihat ada kabel yang menghalangi. Dia sudah niat mau turun sujud, dia juga memperbaiki kabel, sah. Sah. Atau kondisi yang ketiga, dia tidak berniat apa-apa sama sekali. Tidak menghadirkan niat, memang cuma alamiah, iya saya mau turun mau sujud ini. Alamiah begitu tanpa harus menghadirkan niat. Itu juga sah. Yang seperti kita biasa lakukan sehari-hari, tidak ada. Apakah Bapak Ibu saya tanya, menghadirkan niat saat mau turun? Tidak ada. Tapi tetap sah. Gitu. Nah, kasusnya tadi yang dibilang sama abinya Caca, dia mau sujud, kemudian di depannya itu mungkin ada pasir-pasir. Kalau teh cicak nggak boleh dong. Kalau teh cicak kondisinya masih basah, nggak boleh kita sholat. Nggak boleh karena dia masih memiliki bau. Begitu. Antum kutik menempel di tangan. Menempel di tangan
itu berarti wudhu kita batal karena kita sudah terkena najis. Wudhu kita batal, sholat kita batal atau tidak? Sudah. Itu jika seandainya tai cicaknya masih tapi kalau sudah kering, tinggal disapu saja atau mungkin ditiup. Begitu. Boleh, antum mau sujud tiup begitu. Boleh, tapi cuma sekali saja, enggak boleh berkali-kali tiap mau sujud. Apa? Berarti masih basah itu. Iya kan, kalau menempel berarti masih basah toh, kalau tidak bisa ditiup kan berarti basah. Betul tidak Ibu Anggrani? Kalau perempuan ini kan alat sholatnya lebar. Ya kan? Suka kalau mau rukuk atau mau sujud itu suka mengembang. Ya. Itu bagaimana kalau cara yang lebih baik untuk supaya dia tidak berkembang? Apakah dibiarkan dia berkembang kayak biasanya? Jangan. Ditahan gitu. Tidak. Karena kalau kita biarkan dia melebar begitu ya toh, secara biasanya ini yang saya bayangkan ya, saya tidak pernah sholat pakai jilbab, makanya saya membayangkan saja. Dia akan menjadi penghalang antara tempat sujud kita dengan jidat. Begitu. Jadi sebisa mungkin kita tahan supaya dia tidak menghalangi. Oke. Cuma ada satu keadaan. Hanya ada satu keadaan kita dibolehkan untuk melapisi jidat dengan kain. Jadi antara jidat dengan tempat sujud kita lapisi dengan kain. Cuma ada satu keadaan, yaitu ketika panas. Misal lantainya itu pakai marmer. Marmer itu dia sifatnya menyerap panas. Setahu saya. Marmer, granit, pokoknya yang begitu. Selain tehel, itu dia sifatnya menyerap panas itu. Nah, ketika mau sujud, aduh panas. Kepanasan dia, karena panas sekali. Saya bawa kaos tangan atau lap tangan. Apa? Sapu tangan. Ya, saya pikir-pikir apa bahasanya, lupa. Kalau saya biasanya bilangnya handkerchief. Bahasa Posonya handkerchief. Bahasa Inggrisnya itu, Ibu, bahasa Inggrisnya itu. Biasa bilang lenso saja. Nah, saya bawa sapu tangan. Karena saking panasnya tempat sujud saya lapisi dengan sapu tangan supaya jidat saya tidak kepanasan. Itu boleh. Begitu. Berarti kasusnya juga sama tadi dengan ibu-ibu. Kalau misalnya tempat sujudnya agak panas, tidak tahan jidat kita dengan panas tersebut, panasnya lantai, sehingga memanfaatkan lebarnya jilbab atau lebarnya kerudung sholat untuk jadi penghalang supaya tidak terlalu panas, boleh. Tapi kalau sholatnya di dalam ruangan, tidak ada kena panas sama sekali, malah bahkan mungkin lantainya itu dingin, tidak boleh ada penghalang antara jidat dengan lantai, dengan tempat sujud. Walaupun setipis jilbab atau kerudung sholat, tidak boleh. Jelas ya? Berarti tadi syarat yang keempat apa? Oke, jadi jangan sampai turunnya kita itu ketika mau sujud, mau membersihkan karena niat membersihkan, niat memperbaiki kabel dan lain-lain, jangan. Dihadirkan saya turun untuk sujud, atau tidak dihadirkan sama sekali secara mutlak saja, natural mengalir seperti itu, boleh-boleh saja. Jelas ya, alhamdulillah. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Nah, ini yang tadi kita bilang ini. Sujud di atas apa tadi? Kerudung sholat. Oke. Wa alla yasjuda, dan hendaknya seseorang tidak sujud ala syai'in
di atas sesuatu yataharraku biharokatihi, yang gerakannya itu mengikuti gerakan badannya. Maksudnya apa? Kerudung. Kerudung itu bergerakan mengikuti gerakan badan kita. Maka ketika kerudung itu menghalangi sujud kita, jidat kita dengan tanah terhalang oleh kerudung, tidak sah. Itu tidak boleh. Oke. Nah, di sini masuk juga kalau dalam mazhab Imam Syafi'i masuk juga di sini yaitu peci. Kan peci ini ikut bergerak dengan bergeraknya tubuh toh. Kemudian surban. Gitu. Apa tadi? Pet kerudung. Pet jilbab. Gitu. Ibu Eli ya? Eli. Insyaallah. Dan sebagainya. Oke, jadi kalau misalnya benda itu ikut bergerak dengan bergeraknya anggota tubuh saat sholat, kemudian benda itu menghalangi posisi sujud, tidak boleh. Maka syarat kelima itu mungkin bisa kita ringkas dengan perkataan apa ya? Mungkin sujud saat sujud tidak terhalangi oleh sesuatu. Gitu. Ya. Apa Latifah? Beda dong. Itu yang 5 tadi. Wa antakuna jabahatuhu maksyufah. Ini sebenarnya artinya mirip-mirip sih. Artinya mirip-mirip. Hanya poin nomor 2, poin nomor 5, poin nomor 2 dan poin nomor 5 itu ingin menekankan saja, jangan ada pembatas apapun antara jidat kita dengan lantai. Itu. Entah itu dibatasi oleh rambut atau dibatasi oleh benda-benda yang lain di luar anggota tubuh kita. Jadi mungkin maksudnya itu Kak Latifah, yang nomor 2 itu mungkin yang diinginkan rambut. Karena itu bagian dari anggota tubuh. Tapi nomor 5 ini benda-benda eksternal yang bukan dari anggota tubuh, seperti kerudung, peci. Dia pergerakannya mengikuti pergerakan badan kita. Oke, yang keenam, syarat yang keenam adalah bagian tulang ekor ini, apa sih namanya tulang ekor nih? Sulbi. Oke, bagian tulang sulbi ini ketika sujud harus dipastikan posisinya lebih tinggi dari kepala. Begini sujudnya. Maka kalau ada orang sujudnya begini, begini nih misalnya nih, begini, ini kan posisi tulang ekor nggak lebih tinggi dari kepala, nggak sah. Dia misal sujudnya begini, nggak sah. Maka posisinya harus betul-betul lebih tinggi. Jadi begini. Biar perempuan kalau gitu juga. Apa? Biar perempuan. Oke. Ibu-ibu, bapak-bapak, bagian sini. Oke, apa ini, lengan ya? Lengan ini tidak boleh menempel di lantai ketika sujud. Tidak boleh menempel di lantai. Yang menempel cukup telapak tangan. Sedangkan dari pergelangan ke siku itu harus diangkat. Ya, diangkat. Kalau perempuan jangan terlalu diangkat lebar. Intinya tidak menempel di lantai. Karena kalau menempel di lantai sujud kita batal. Tidak sah. Itu menyerupai duduknya anjing. Kalau dalam hadis menyerupai duduknya anjing. Dan juga kasusnya, ya itu tadi, tulang sulbinya tidak terangkat sempurna.
Kemudian syarat yang ketujuh atau syarat yang terakhir adalah tuma'ninah. Haus juga ini. Capek guys. Oke, coba kita review kembali Bapak Ibu. Syarat-syarat sujud ada 7. Apa saja? Yang pertama, sujud di atas 7 anggota tubuh. Yang kedua, rambutnya tidak menghalangi. Oke, rambut tidak menghalangi jidat. Kita bilang saja secara spesifik rambut. Rambut tidak menghalangi jidat. Kemudian yang ketiga, agak ditekan saat sujud. Yang keempat, tidak turun dengan niat yang lain. Memperbaiki kerudung kah, memperbaiki sarung kah, memperbaiki kabel kah, membersihkan tempat sujud kah? Tidak. Tidak dengan niat yang lain. Yang kelima, tidak terhalangi oleh benda-benda yang bergerak. Oke, bergerak dengan gerakan kita maksudnya. Tidak terhalangi oleh benda-benda yang bergerak. Kemudian yang keenam yaitu tulang sulbi posisi lebih tinggi daripada kepala. Jadi memang harus dipastikan tinggi betul. Oke. Kemudian yang ketujuh yaitu tuma'ninah. Ada yang punya pertanyaan terkait sujud saat sholat? Atau mungkin sujudnya berbeda dengan sujud yang tadi dijelaskan? Ada? Ada? Tidak ada? Oke, baik. Perhatikan, saya mau praktek. Mau praktek sujud. Oke. Kalau ada yang salah, ibu-ibu angkat tangan koreksi. Ustadz, ada yang salah. Ini kan saya mulai dari ruku ya. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Ada yang dikoreksi? Apa? Takbir. Tidak pakai takbir. Maksudnya antum ketika turun tidak takbir. Pakai takbir. Maksudnya takbir itu apa takbir? Takbir itu kalimat ucapan Allahu Akbar, itu takbir. Kan kalau orang bilang takbir Allahu Akbar, ya kan? Tidak mungkin bilang takbir sami Allahu liman hamidah. Tidak. Itu. Coba perhatikan lagi ya, perhatikan lagi. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Apa? Tunggu. Antum bagaimana antum punya sholat? Masa antum ketika sujud tidak bilang Allahu akbar? Apa ibu? Tangannya mengangkat, bukan takbir. Minum dulu saya, habis suaraku bekas tahu ibu-ibu ini. Kan saya bilang perhatikan toh, saya posisi ruku nih. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Salahnya itu saya mengangkat tangan. Angkat tangan bukan takbirnya, subhanallah. Mengangkat tangan. Boleh atau tidak? Oke. Saya praktek lagi. Sami Allahu liman hamidah. Ya, sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Kenapa kakinya?
Salahnya di mana? Iya, kenapa kakinya kasihan? Harus jari-jari kaki menempel di tanah. Oke, di lantai, di tanah, pokoknya di tempat sujud. Oke, baik. Lanjut. Saya menghadap sana ya. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Jangan menyentuh. Jangan menyentuh. Angkat tangan jawab. Tangan tidak boleh menempel lantai. Ini menempel. Oke. Apa lagi? Kenapa hidungnya? Saya ulangi ya, saya ulangi lagi ya. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Kenapa telapak tangannya, Bu? Subhanallah, menempel ini, Ibu, menempel. Menempel ini. Ini tadi sudah disebut sama Ibu Regina, sudah disebut betul. Posisi jidat tidak terlalu menekan lantai. Sudah menekan, Bu. Sudah. Ibu lihat ada bekasnya, ini menekan, kasihan ada bekasnya. Salah. Salah. Tulang sulbinya tidak diangkat. Coba lihat bagaimana posisi saya begini. Harusnya kan begini, diangkat bagus. Tulang sulbi, Bu, tulang sulbi. Kalau orang sujudnya menempel semua ini, pasti tulang sulbinya juga tidak terlalu terangkat. Akan rapat ke bawah dia. Gitu. Harusnya diangkat sedikit. Makanya Bu, makanya Bapak, ketika sujud dianjurkan perut itu agak terbuka. Jadi tidak terlalu menekan begini kita waktu sujud, tapi agak berjarak begini. Paham nggak maksud saya? Paham? Harus apa ya istilahnya? 90 derajat, bukan 90 berapa? 60 kayaknya. 60 derajat. Apa sih begini? Apa sih, Bu? Oke, tidak tinggi tuh. Begini. Coba bandingkan ya Bapak Ibu, bandingkan. Posisi saya sujud begini. Oke? Dengan posisi saya sujud begini. Bedakah? Mana lebih tinggi? Yang pertama lebih tinggi, Ustaz. Ustaz kelihatan lebih maju kalau yang kedua itu. Minum Ibu. Jangan marah-marah, minum Ibu. Tidak, Pak Ustaz, kalau dari sini di sini dan sudut di sini lihat, kalau dari sudut di sini. Begini Jo, foto supaya saya lihat. Foto. Oke, ini perhatikan. Ini posisi yang pertama saya sujud. Dada, perut, paha ya? Paha semua rapat. Semua rapat. Dada, perut, paha semua rapat. Oke. Sekarang dada khususnya, perut dan juga paha agak renggang. Ya, renggang, ada jarak begitu. Oke, baik. Mana yang lebih tinggi mengangkat tulang sulbinya? Yang kedua Ibu Nurfani saja lihat dari situ. Oh iya, agak kelihatan tinggi sih. Ini sih betul. Jadi kayak
tidak terlalu kentara perbedaannya. Cuman perbedaannya di perutnya Ustaz. Jadi Oh iya betul. Betul. Iya betul betul. Kelihatan. Tapi yang kedua ini dia lebih terbuka. Ya, baru saya nampak. Siap. Minum Ibu, minum. Oke, baik. Apalagi ya? Tadi sempat ada yang singgung-singgung. Hidungnya, bibirnya menempel di lantai. Emang tidak boleh? Siapa bilang tidak boleh? Ketika sujud itu hidung sama bibir mengikut jidat, semuanya menempel rata. Siapa bilang tidak boleh? Yang tadi bilang tidak boleh siapa? Mengaku. Siapa bilang tidak boleh? Saya bilang ini menempel. Iya, maksudnya ketika Bapak Ibu menotis bahwasanya itunya menempel, hidungnya menempel, berarti secara tidak langsung Bapak Ibu mengatakan harusnya tidak boleh menempel. Betul toh? Betul toh? Tidak. Tidak. Karena di sini ada sendi. Di leher ada sendi yang bisa mengatur. Artinya membuat kepala itu bisa menempel seluruhnya. Di sini juga ada sendi, tidak harus ikut menempel. Begini. Kalau misalnya Bapak Ibu sujud, kemudian hidungnya ikut menempel di tempat sujud, bahkan sampai mulutnya juga ikut menempel di tempat sujud, itu tidak masalah. Tidak masalah. Oke, baik. Kita masuk ke bab baru, yaitu anggota sujud. Anggota sujud tadi ada 7, sudah dijelaskan toh? Sudah selesai berarti. Apa saja anggota sujud? Jidat, kedua tangan, kedua lutut, kedua ujung jari-jari kaki. Masuk lagi ke bab yang baru, yaitu tasydidnya tasyahud. Tasydid bacaan tasyahud atau bacaan tahiyat. Kan tadi sempat kita singgung tasydidnya Al-Fatihah toh? Nah, sekarang tasydidnya bacaan tahiyat. Tahiyat atau tasyahud, mana-mana boleh. Oke, kita hitung sama-sama ya. Kita hitung sama-sama. Dalam buku disebutkan ada 21 tasydid ketika bacaan tahiyat, baik awal maupun akhir. Tunggu, saya lihat dulu. Coba kita hitung sama-sama. At-tahiyatu. At-tahiyatu. Itu 2. Ta sama ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu. 1 lagi, berarti sudah ti. Yang tadi yang 1 itu di mana? Di shot. Mubarakatus sholawatu. Oke, 3. Sholawatut thayyibatu. Tambah 2. Di mana? To ya. Sholawatut thayyibatu. 5 ya. Lillah. Lam. Lillah. Lam. Assalamu
alaika. Assalamu alaika. Di mana? Sin. 7. Oke. Saya ulangi. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika. Sudah ada 7. Ayyuhan nabiyyu. Berapa itu? 3. Ayyuhanna ya nun ya. Ya nun ya. Ayyuhan nabiyyu. Jadi tidak boleh. Kalau sudah 3 berarti 10. Betul ya? Kita keep dulu 10. Berarti Bapak Ibu ini biasa yang menjadi lalai nih. Bagian sekitar sini yang biasa lalai. Orang cuma baca ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu. Biyu. Ya di akhirnya tidak ditasdidkan. Cuma ayyuhan nabiyyu. Biasa begitu toh? Nah, itu enggak boleh. Ayyuhan nabiyyu. Biyu agak ditekan. Oke, sudah 10. Warahmatullahi wabarakatuh. Lam, betul. Mantap Putri, Masya Allah. Ibu Tri yang jawab tadi, Masya Allah. Sudah 11. Oke, lam di Allahnya. Warahmatullah. Kemudian assalamu alaina. Sin. Oke, berarti sudah 12. Assalamu alaina wa ala ibadillahi. Ibadillahi. Lam. 13. Ibadillahis sholihin. Shod. 14. Ashhadu alla. Lam. Alla. Allahnya itu tasydid. Ashhadu alla. Oke, itu berarti sudah 5. Ashhadu alla ilaha illallah. Lamnya 2 kali. Illa sama Allah. Illallah. Berarti 15 tambah 2, 17. Wa ashhadu anna. 18, betul nun. 18. Muhammadan. Mim. Muhammadar Rasulu. Tunggu. Muhammadar Rasulullah. Berapa situ? Berapa situ? 3. Muhammad ar-Rasul Allah. Mim ro lam. Berarti 18 tambah 3 21. Baik. Itu berarti ini baru tahiyat awal saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Totalnya 21 tasydid. Jangan sampai dilupa, jangan sampai terlewat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semua pengajar TPQ maupun binaan dipraktekkan cara bacaannya anak-anak dan juga binaan. Suruh melapor satu-satu. Kalau kurang tasdidnya diajar supaya bisa lengkap tasdidnya. Diingatkan supaya tidak lupa. Anak-anak tidak terkecuali yang masuk di TPQ, ingatkan semuanya supaya terbiasa. Jelas? Yang binaan pun sama. Oke. Jadi bulan-bulan ini adalah bulan pemantapan bacaan sholat. Bulan pemantapan bacaan sholat. Khususnya tasdid. Tasdidnya Al-Fatihah. Kemudian sekarang tasdidnya tahiyat awal. Nanti masuk lagi tasdidnya sholawat juga dihitung. Tapi belum. Insya Allah pekan depan kita bahas. Baik.
cukup dulu. Ada pertanyaan? Hadiah 2 dari Bu Regina. Yang kemarin sudah ditunaikan. Masya Allah. Jadi ada Ibu Regina bawakan 2 hadiah, maka akan diberikan kepada yang beruntung. Dan caranya beruntung adalah dengan menjawab soal secara cepat dan benar. Oke. Punya pertanyaan Ibu Regina? Tidak ada? Baik. Bacakan tahiyat awal yang sesuai tasdidnya dengan 21 jumlah tasdid. Yang bisa angkat tangan. Terus baca. Nanti saya hitung. Oke, silakan Kak. Tidak ada masalah. Kalau baca itu boleh pakai ini kan? Tidak boleh. Dihafal. Iya. Kalau dibaca boleh pakai ini. Tidak boleh, subhanallah, dihafalkan. Ayo, 1, 2, 3. Tapi kalau salah penekanannya Ustaz. Nanti kita ingatkan. Kalau cuma 1, 2 salah masih bisa dianggap lolos lah. Tapi kalau tiap kali penekanan salah terus, sudah tabe, tidak dikasih hadiahnya. Coba saja, coba Kak. At-tahi. Masih kurang. Perhatikan. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Coba ulangi Kak. At-tahiyat. Bagus. Assalamu Assalamualaikum ayyuhan warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum wa ala ibadillahi solihin. Asyhadu an la Bukan an la. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla Wa ashhadu anna Muhammadar. Oke, baik. Lolos? Belum? Kenapa? Oh, sudah dapat minggu lalu. Oke, enggak apa-apa. Dikoreksi bicara. Oke, baik. Asyhadu Allahnya itu diperhatikan ya, Bapak Ibu. Asyhadu Allah. Jangan anla. Kalau masih anla mau dikutik mulutnya kalau masih anla. Apalagi yang bukan mu'alaf. Asyhadu anla. Oh. Asyhadu Allah. Allah. Tapi kalau misalnya mu'alaf, oke, masih mendapatkan keringanan, diperbaiki, diajar begitu. Tapi kalau macam misalnya Ibu Nuriana ini, asyhadu anla. Asyhadu anla. Bukan Rehan ini yang ikro 1 mau diajar ini. Subhanallah, astagfirullah. Itu asyhadu Allah, kemudian wa asyhadu anna Muhammad. Yang pertama lam, yang kedua nun yang ditekan. Ayo, berarti hadiahnya masih genap nih, masih lengkap 2 nih. Siapa lagi yang mau bacakan? Yang mau bacakan? Ayo, yang mau bacakan, ayo. Antum cepat atau lambat akan ketemu saya ujiannya. Jadi antum lebih baik setoran di sini daripada nanti di ruangan ujian. Kak Latifah. Iya, ayolah Kak Latifah. Pelan-pelan saja, yang penting tasdidnya betul. Assalamualaikum
Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Oke. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagus. Satu. Tuh. Masih ada satu lagi hadiah. Apa ya pertanyaannya ya? Tasyahud akhir belum kita jelaskan. Siapa yang hafal 7 syarat sujud? Hafalkan 7 syarat sujud. Ibu yang sana, yang belakangnya Ibu Rayan. Itu anggota. Yang saya minta syarat. 7 syarat sujud. Pertama, sujud di atas 7 anggota. Kedua itu apa? Tidak terhalangi oleh rambut. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga, Bu. Yang ketiga itu agak ditekan. Oke, kepala ditekan. Yang keempat, turunnya hanya untuk sujud saja, bukan untuk yang lain. Yang kelima, tidak terhalangi oleh benda-benda asing. Oke, benda-benda luar. Yang keenam, bagian tulang ekor lebih tinggi daripada kepala. Yang terakhir, tumakninah. Gampang, Ji. Siapa? Belum. Tadi masih murojaah tadi. Siapa yang hafal? Pasti hafal? Tadi 7 syarat sujud. Tadi begini. Oh. 7 syarat sujud. 7 syarat sujud. Ibu Maimun. Ayo. Masalah sujud dengan tempat sujudnya. Oke. Turun pada saat sujud tidak ada niat lain. Oke. Berkaitan dengan benda-benda asing. Oke. Terakhir. Oke, sudah. Selamat kepada ibu-ibu yang mendapatkan hadiah. Dan bagi ibu-ibu tadi yang saya 3 orang, Ibu Asrina, Oma Oce, sama Ibu Rizviana. Oke, hadiahnya saya bawakan pekan depan. Hari ini saya tidak bawa hadiah tadi, cepat-cepat. Insya Allah dari saya nanti hadiahnya itu apa, Dik? Adalah kulkas. Belum. Nanti kalau misalnya hadiahnya tiket umroh. Wih. Tapi kesananya tanggung sendiri. Maksudnya cuma tiketnya dibayarkan, jajannya tanggung sendiri. Tiket PP-nya dibayarkan. Baik, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik, sebelum kita pulang mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah ya Rabb ya Arhamar Rahimin,
hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama syukru yang bagi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah ya Rabb, jika ada di antara kami yang hadir hari ini atau anggota keluarga kami yang sakit, maka angkatlah penyakitnya dan berikanlah dia kekuatan untuk bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah ya Tuhan kami, jika ada di antara kami atau anggota keluarga kami yang masih terlilit hutang, lunaskanlah hutang-hutangnya ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah ya Tuhan kami, jika ada di antara kami atau anggota keluarga kami yang belum memiliki keturunan, berikanlah dia keturunan yang soleh-soleha. Jika ada di antara kami atau anggota keluarga kami yang belum mendapatkan jodoh, berikanlah dia jodoh yang soleh-soleha. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami kesempatan untuk bisa berkunjung ke Baitullah dengan cara terbaik, di waktu yang terbaik, dan dengan fasilitas yang terbaik darimu ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tawaffana musliman wa alhiqna bis solihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.